Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam keadaan baik. Senang sekali saya Putri Windasari dan Vena Kintan kembali menemani jam makan siang Anda di Apa Kabar Indonesia Siang. Ya, Putri sudah makan siang? Sudah. Kalau belum siap-siap karena kita akan hadir selama 2 jam ke depan, menghadirkan beragam informasi sambil menemani pemirsa TV One seperti Putri yang sudah makan siang ataupun yang belum makan siang, karena kami sudah siapkan banyak informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan untuk mengawali informasi pertama Putri dan juga pemirsa, kami hadirkan ini ada sebuah mobil yang mencurigakan pemirsa terlibat kejar-kejaran dengan petugas kepolisian di akses tol Suramadu di Bangkalan, Jawa Timur. Ya, aksi membahayakan ini terhenti usai mobil tersebut menabrak pohon. Aksi kejar-kejaran ini terjadi di akses tol Suramadu di Bangkalan, Jawa Timur. Mobil tampak melaju kencang berusaha menghindari kejaran polisi. Mobil berwarna hitam tersebut sempat terjebak di Jalan Raya Tanah Merah dan nyaris bisa dihentikan petugas. Namun mobil kembali berhasil kabur. Pelarian mobil mencurigakan terhenti usai menabrak pohon di Desa Petrah, Kecamatan Tanah Merah. Polisi hanya menemukan ribuan rokok tanpa cukai di dalam mobil yang ditinggalkan pengemudi dan penumpangnya. Ya, drivernya ada 2, sempat melarikan diri dan dikejar oleh anggota kami, tapi tidak berhasil ditangkap. Saat ini barang bukti berupa mobil, ribuan rokok, serta alat hisap narkoba diamankan di kantor PJR 8 Suramadu, Bangkalan. Pihak kepolisian meminta agar pemilik atau pengendara mobil untuk segera menyerahkan diri. Dari Bangkalan, Suramadu, Dimas Farik Abdurrahim, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang pria dalam kondisi mabuk minuman keras tega menikam seorang bocah yang masih berumur 2 tahun saat melintas bersama orang tuanya di Bandara Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Ya, bocah malang tersebut tewas pemirsa sementara ibunda dari bocah tersebut mengalami luka tusukan di pinggang. Warga Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir Riau digegerkan dengan aksi penyerangan di 2 lokasi yang dilakukan oleh seorang pria mabuk. Pelaku bernama Rizky Saputra alias Acong yang masih berusia 21 tahun. Korban pertama seorang ibu rumah tangga yang tengah melintas menjadi sasaran pelaku. Korban kedua, seorang ibu tengah melintas bersama anak perempuannya yang masih berusia 2 tahun ikut menjadi korban penikaman. Pelaku mengaku emosi dan melampiaskan amarahnya dalam pengaruh minuman beralkohol. Wakapolres Indragiri Hilir Riau Kompol Indra Lukman mengatakan korban bernama Fitri Handayani berusia 2 tahun tewas usai dilarikan ke puskesmas. Sementara sang ibu yang tengah hamil terluka dan dilarikan warga sekitar ke puskesmas terdekat. Anak korban seorang anak perempuan umur 2 tahun yang bersangkutan meninggal dunia di puskesmas. Yang bersangkutan diancam hukuman pidana dengan pasal karena 2 lokasi yang berbeda. Lokasi pertama yang bersangkutan dikenakan pasal 354 KUHP terkait penganiayaan berat. Di lokasi kedua pasal 338 terkait pembunuhan dengan ancaman 20 tahun penjara. Pelaku berhasil ditangkap polisi merupakan seorang residivis kasus pembunuhan. Kini tersangka Acong dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Dari Indragiri Hilir Riau, Muhammad Arifin, Faza Ramadan, TV One mengabarkan.
Ya, kita menuju Lampung, pemirsa. Misteri kematian wanita dalam karung di Kebun Jagung di Kabupaten Lampung Timur ini mulai menemui titik terang. Ya, dari hasil otopsi awal, polisi menyimpulkan bahwa korban meninggal dunia akibat pukulan benda tumpul. Misteri mayat perempuan terbungkus dalam karung di areal perkebunan jagung Desa Raja Basa Lama, Kecamatan Labuan Ratu, Kabupaten Lampung Timur mulai menemui titik terang. Korban bernama Trias Nuraini ditemukan tewas pada Kamis 18 Juli 2024 lalu. Polisi mengungkap korban diduga dibunuh oleh orang yang mengenal korban. Dari hasil otopsi awal, polisi menyimpulkan bahwa korban meninggal dunia akibat pukulan benda tumpul. Terdapat beberapa luka lebam serta ada sebuah luka sayatan. Sejauh ini polisi masih berupaya mengungkap kejanggalan kematian korban, yaitu jasad sengaja disembunyikan dalam karung oleh pelaku dan pelaku tidak mengincar harta milik korban karena motor korban tidak diambil. Polres Lampung Timur memeriksa 20 orang saksi dan mengamankan barang bukti, pakaian, tas, sepeda motor korban dan karung. Saksi yang kita mintai keterangan sampai dengan saat ini, yang pertama saksi yang menemukan langsung di TKP, yang kedua pihak internal korban, suami, kita mintain keterangan juga kaitannya dengan kegiatan ataupun aktivitas korban pada saat sebelum dinyatakan hilang oleh keluarga. Sebelum ditemukan meninggal, korban yang sehari-hari berjualan makanan dengan cara online mengantar pesanan kepada konsumen, namun sampai malam tidak kunjung pulang. Keluarga dan suami korban melakukan pencarian hingga subuh, namun tidak menemukan keberadaan perempuan 29 tahun itu. Dari Lampung Timur, Lampung, Pujiansyah Warsito, TV One mengabarkan. Pemirsa, warga sebuah desa di Kabupaten Tuban, Jawa Timur digemparkan dengan teror darah yang sudah terjadi selama 2 hari terakhir. Ya, cairan merah berbau amis mirip darah tersebut, pemirsa, berceceran di jalan-jalan kampung dan juga gang kecil serta rumah warga setempat sehingga membuat warga resah. Warga desa Tuwiri Wetan, Kecamatan Merakura, Kabupaten Tuban, Jawa Timur digemparkan dengan teror darah yang terjadi di desa setempat sejak 2 hari terakhir. Cairan merah berbau amis mirip darah tersebut berceceran di jalan-jalan kampung dan gang kecil serta rumah warga setempat sehingga membuat warga setempat resah. Kejadian ini juga menjadi perbincangan hangat setelah sejumlah warga mengupload foto-foto kejadian di media sosial. Bahkan kini sebagian warga setempat juga merasa takut dan juga cemas, khawatir peristiwa serupa kembali terulang. Hingga Kamis siang, bercak darah yang tercecer di jalan dan tembok rumah warga setempat masih menyisakan bekas. Cairan merah yang sudah kering tersebut masih terlihat di paving jalan dan juga tembok-tembok rumah warga yang belum dibersihkan. Sementara sebagian besar sudah langsung dibersihkan oleh pemilik rumah. Salah seorang warga menuturkan teror tersebut diduga terjadi pada Senin malam dan baru ia ketahui pada Selasa pagi saat membuka pintu rumah. Cairan tersebut muncul secara misterius dan hingga kini belum diketahui siapa pelakunya. Kalau pas bangun pagi, selesai subuh itu di depan pintu udah ada geden itu. Ceceran darah itu ya. Langsung ini saya apel. Itu banyak, Pak? Banyak itu, Pak? Iya. Sementara itu teror kedua terjadi pada Selasa malam. Situasi ini membuat sebagian warga resah dan juga cemas. Pasalnya hingga kini sumber dari bercak darah tersebut belum juga diketahui. Terus orang-orang nggak bermasalah, tapi kok sorenya itu ada lagi keluar lagi. Jadi nggak cuma sekali gitu ya? Itu kira-kira darah apa itu, Bu? Darah apa itu? Ya nggak tahu, darah apa itu nggak tahu. Kalau baunya gimana, Bu? Baunya ya kalau disiram air itu amis gitu loh. Warga berharap pihak berwenang dapat segera menyelidiki dan juga menemukan penyebab dari teror ini sehingga mereka bisa kembali hidup tenang. Dari Tuban, Jawa Timur, Hartono Rangkalawe, TV One mengabarkan.
Ya, untuk mengetahui informasi terkini mengenai teror darah ini, kita sudah tersambung dengan Bapak Wiji Santoso, Kepala Desa Tuwiri Wetan. Selamat siang, Pak Wiji. Selamat siang. Baik, Pak Wiji, bisa diceritakan awal mulanya kemudian teror darah ini terjadi dan apakah sudah diketahui siapa pelaku dari teror darah ini? Untuk awal mulanya, darah itu diketahui itu Senin malam Selasa, tanggal 22 Juli. Darah tercecer itu sudah mulai jam 7 atau 19 malam. Tapi masyarakat rame-rame itu sudah jam 9 malam. Nah, untuk menyelidiki masalah darah tersebut. Darah tersebut ada di RT 2 RW 3 Dusun Juwiri, Desa Tuwiri Wetan. Akhirnya titik awalnya juga masyarakat belum mengetahui dan darah tersebut sampai titik awalnya sampai akhirnya itu juga tidak diketahui. Bahkan itu darah apa itu juga tidak diketahui sampai sekarang. Oke, baik. Sudah berapa lama Pak teror darah ini terjadi di tempat Anda dan apa kemudian kesimpulan yang mengatakan bahwa bercak yang berada di jalanan ataupun sepanjang wilayah sekitar Anda ini adalah darah? Itu hanya darah tercecer, Bu. Ada darah tercecer itu berada di RT 2 RW 3 itu, jadi rata itu ya. Tercecer itu bahkan per rumah. Akhirnya masyarakat kita itu sampai di depannya rumah kosong itu juga dibuka semuanya di itu ternyata juga tidak ada dan warga saya juga tidak ada yang kena benda tajam atau apa, juga aman-aman saja. Tapi sampai sekarang ini masyarakat belum mengetahui, bahkan saya juga belum mengetahui itu darah apa. Demikian. Baik, Pak Wiji, tapi pernah dicoba nggak untuk mengikuti arah ceceran darah ini, arahnya kemana, ataukah mungkin ada tempat pemotongan hewan di sekitar permukiman begitu? Untuk di tempat sekitar pemukiman tidak ada pemotongan hewan. Cuman awal darahnya itu loh, titik awalnya itu dari mana, akhirnya dari mana, itu yang belum kita ketahui. Yang belum kita ketahui sampai sekarang, bahkan itu darah apa itu masyarakat itu juga belum mengetahui itu darah apa, darah manusia, apa darah hewan, itu belum kita ketahui sampai sekarang. Baik, kalau kita lihat respon dari masyarakat sekitar ini kan nampaknya resah begitu dengan adanya teror darah ini. Apa kemudian langkah yang akan diambil oleh warga setempat dan juga Pak Wiji untuk bisa mengetahui dan mengungkap darah apa dan juga apa sebetulnya yang terjadi di sekitar tempat tinggal Anda? Untuk warga masyarakat itu nggak resah. Untuk warga masyarakat itu sampai hari ini juga tenang-tenang saja. Bahkan kemarin malam itu diadakan selamatan, istilahnya apa, barian, selamatan untuk warga sekitar situ. Jadi tidak ada warga yang merasa resah, waktunya tidur ya tidur, waktunya kerja kerja. Demikian. Baik, Pak Wiji, ini dari Senin malam ya, kemudian Selasa juga masih terjadi, di Rabu juga ya Pak ya. Lalu biasanya bercak-bercak darah ini muncul di jam berapa saja? Pagi, siang, malam? Munculnya malam. Jadi awal malam Selasa itu sekitar jam 7. Tapi untuk rame-rame masyarakat itu sekitar jam 9 malam. Itu jadi sampai sekarang masyarakat tenang aja, tidak ada suatu hal, bahkan masyarakat saya cek itu juga tidak ada yang kena apa-apa. Oke, apakah warga desa Anda, warga desa Tuwiri Wetan ini berkeinginan begitu untuk melaporkan teror darah ini ke pihak kepolisian? Untuk kemarin pihak kepolisian, Kapolsek beserta Kanit Reskrim dan anggotanya itu sudah turun ke lapangan. Untuk ngecek darah itu sebenarnya darah apa, sampai di mana itu sudah.
Demikian. Tapi hasilnya belum ya Pak ya? Apakah belum diketahui ya daerah apa ya? Belum diketahui. Baik, terima kasih banyak informasinya. Semoga ini hanya darah hewan mungkin ya, tidak ada, kita mungkin menduganya ini bisa jadi betul sekali. Terima kasih banyak Pak Wiji Santoso, Kades Tuwiri Wetan. Sehat selalu, selamat siang Pak Wiji. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami masih akan kembali dengan menghadirkan informasi menarik lainnya untuk Anda sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal, mengajukan sejumlah novum atau bukti baru pada sidang peninjauan kembali atau PK di Pengadilan Negeri Cirebon pada Rabu ini. Ya, usai membeberkan bukti-bukti baru itu di hadapan majelis hakim, kuasa hukum dari Saka Tatal ini menyimpulkan bahwa kematian Eki dan juga Vina ini bukan karena pembunuhan, melainkan akibat kecelakaan. Babak baru pengungkapan kasus kematian sejoli Vina dan Eki telah bergulir. Pengadilan Negeri Cirebon pada Rabu 24 Juli 2024 menggelar sidang peninjauan kembali yang diajukan mantan terpidana kasus pembunuhan Vina, Saka Tatal. Peradilan dipimpin oleh 3 orang hakim perempuan, yakni Rizka Yunia selaku hakim ketua, serta Galuh Rahma Esti dan Justisia Permatasari sebagai hakim anggota. Dalam sidang yang beragendakan pembacaan memori PK ini, tim kuasa hukum Saka Tatal membeberkan sejumlah novum atau bukti baru. Salah satunya adalah foto Vina ketika dibawa di Rumah Sakit Gunung Jati. Dan novum foto kedua, bergambar Vina di Rumah Sakit di Gunung Jati. Gambar tersebut diperoleh pada tanggal 27 Agustus sekitar pukul 23.30. Dengan keterangan penjelasan novum kedua, bukti novum kedua, foto Vina ini menerangkan tidak ada hubungan kaitannya dan sangat bertentangan dengan hasil pertimbangan hakim yang terdapat dalam halaman 74 putusan pengadilan nomor 16 Pitsus Anak garing 2016 PN Cirebon yang menerangkan bahwa saudara Andi menyabetkan samurai ke arah muka dan kaki anak korban Vina sehingga tidak ada hubungan kausalitas perbuatan Saka Tatal bin Bagja dengan kematian Vina. Foto serpihan daging korban yang melekat dibuat di baut penopang tangan bahu jalan novum ini diperoleh pada tanggal 27 Agustus pada pukul 24. Dengan penjelasan bukti novum foto tersebut menerangkan bahwa adanya luka yang terdapat pada korban Vina yang diakibatkan dari benturan antara tungkai kaki korban Vina dengan baut penopang penerangan lampu jalan. Setidaknya ada 10 novum yang dibeberkan kuasa hukum di hadapan majelis hakim, termasuk pencabutan keterangan saksi Liga Akbar hingga pernyataan Kapolri Jenderal Listio Sigit yang menyebut penanganan kasus Vina pada tahun 2016 tidak berdasarkan scientific crime investigation. Berdasarkan bukti-bukti baru itu, kuasa hukum Saka Tatal menyimpulkan kematian Vina dan Eki bukanlah akibat pembunuhan, melainkan kecelakaan lalu lintas tunggal. Berdasarkan uraian tambahan memori peninjauan kembali di atas, maka dapat disebutkan sebagai berikut. 1. Bahwa dari penambahan novum dan penjelasan tambahan keterangan novum matinya korban Muhammad Rizky Rudiana dan Vina karena kecelakaan lalu lintas. 2. Bahwa unsur 340 tidak terpenuhi karena pemilik unsur subjektif perencanaan dan motif ada pada 3 orang, yaitu 3 DPO, yaitu Andi, Dani, dan Peggy alias Perong yang fiktif alias tidak ada. 3. Bahwa keterangan anak Saka Tatal yang disampaikan pada berita acara pemeriksaan pada tahap penyidikan diperoleh dari hasil penyiksaan. 4. Bahwa penyidikan dilakukan oleh Kepolisian Resort Cirebon melanggar ketentuan yang berlaku atau non-prosedural. Pihak jaksa penuntut umum selaku termohon meminta waktu pada majelis hakim untuk menyiapkan tanggapan atas memori PK Saka Tatal. Sidang selanjutnya digelar Jumat 26 Juli. Dari Cirebon, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan.
Ya, pemirsa, pada sidang peninjauan kembali atau PK Saka Tatal mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di hari Rabu kemarin, ini puluhan warga berdatangan ke Pengadilan Negeri Cirebon kelas 1B di Jalan Wahidin, Kota Cirebon, Jawa Barat. Ya, puluhan warga tersebut datang dan membawa spanduk untuk memberikan dukungan kepada Saka Tatal. Dengan membawa sejumlah spanduk, puluhan warga datang memberikan dukungan kepada Saka Tatal di Pengadilan Negeri Kelas 1 Cirebon, Rabu siang. Warga yang datang merupakan warga di Kampung Saladara, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, tak jauh dari rumah Saka Tatal. Selain itu, warga pun membawa spanduk yang meyakini ketujuh terpidana lainnya yang saat ini masih menjalani masa tahanan tak terlibat pada kasus pembunuhan Vina. Ya, ini inisiatif teman-teman Saka, teman-teman kecil, teman rumah kita, biar mendukung Mendra Saka agar teguhlah menghadapi PK ini. Untuk harapan sendiri dari tim teman-temannya Saka itu gimana? Harapannya ya jelas, harapannya bisa mengembalikan nama baik Saka Tatal, dikabulkannya PK Saka. Selain membawa spanduk dukungan, massa yang datang ke PN Cirebon menggunakan kaos bertuliskan Perkasa atau Perjuangkan Keadilan Saka. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Setiawan, TV One mengabarkan. Ibtu Rudiana, penyelidik dari kasus kematian Vina dan Eki yang juga sekaligus ayah dari Eki, ini diperintahkan Kapolri untuk segera diperiksa di Mabes Polri. Ya, hal tersebut diungkapkan mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi dalam program Catatan Demokrasi di TV One Selasa malam kemarin. Saya kira Pak Jonggi ini salah satu contoh penyidik yang baik. Tapi oknum ada juga. Betul, Pak. Makanya saya tanyakan demikian, Pak. Karena tadi logikanya adalah setelah 3 hari dari Polres, dipindahkan ke Polda. Kenapa? Saya bicara langsung dengan Kapolda yang lama dan Kapolres. Supaya tidak ada konflik interest. Karena Rudiana itu adalah anggota Polres, Pak. Nah sekarang saya sependapat dengan Bang Ruli ya. Kita sekarang bicara masalah ini saling bicara berdasarkan versi kita masing-masing. Kita kembalikan saja kepada sistem hukum di negara kita lah. Ya. Nanti bagaimana hasilnya PK dan lain sebagainya. Buat apa kita misalnya saling ngotot, merasa benar, merasa yakin. Ya. Tapi saya sebagai Purnawirawan Polri, saya merasa bahwa institusi Polri saya ini sekarang bahkan Pak Kapolri memerintahkan Rudiana diperiksa di Mabes Polri. Ya, supaya tidak ada konflik interest. Kita tunggu dalam minggu ini. Kalau memang bisa dibuktikan, percaya sama saya, Pak Kapolri tidak akan pernah menutup. Kita tahu kasus-kasus besar, beliau tidak menutup. Ya, kita harus percaya kepada institusi. Demikian. Pak. Jadi Pak Ito, tuduhan kepada Ibtu Rudiana itu benar apa adanya atau tidak? Kenapa kalau memang tidak benar dan dibantah tidak muncul langsung Pak Ibtu Rudiana? Saya begini, Rudiana itu adalah anggota Polri. Dalam setiap dia melakukan sesuatu yang di luar kedinasan, dia dilarang sesuai dengan kode etik. Sehingga sekarang Rudiana sebagai manusia biasa didampingi oleh Ibu Elsa, didampingi oleh Pak Pitra. Nah dia punya hak sebagai manusia yang menuntut keadilan atas kematian anaknya. Sehingga dia ingin, jadi kalau menurut saya, kalau saya misalnya ada seorang, katakanlah Dedek, saya pelakunya. Itu 7 orang bebas semua Pak. Ingat kasus Sengkon Karta. Tapi kalau saya mengatakan saya pernah memberikan keterangan palsu, kan harus dibuktikan juga. Jadi saya kira saya sangat sependapat dengan Pak Ruli. Kita daripada sekarang masing-masing mempertahankan versi kita, lebih baik kita menunggu pengadilan. Dan tolong hargai bagaimana sekarang kepolisian itu berusaha mengungkap kasus ini secara jujur, secara transparan ya. Sudah ada eksaminasi dan saya tahu betul hasilnya. Didampingi oleh Kompolnas. Kompolnas saya selalu berkoordinasi dengan teman saya di Kompolnas. Didampingi oleh LPSK Pak. Semuanya. Nah, marilah kita berharap semuanya bahwa kasus ini secara transparan dibuka. Siapa yang salah ya harus bisa menerima. Keadilan harus bisa diterima Pak. Kebenaran harus bisa diterima. Kita kembali kepada sesuatu yang mempercayai sistem hukum di negara kita ini masih ada. Ya, pemirsa, Wanda Hara, penata busana artis sekaligus selebgram, dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan kasus penistaan agama. Selengkapnya sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Siang.
Atas dugaan menistakan agama, pelapor bernama Muhammad mendatangi Bareskrim Polri Rabu siang. Ia melaporkan seorang selebgram yang berprofesi sebagai penata busana Irwansyah alias Wandahara atas dugaan pelecehan atau penistaan agama saat mengikuti kajian Ustadz Hanan Attaqi di Jakarta. Wanda yang seorang laki-laki membaur dengan syaf perempuan dan menggunakan cadar. Pelapor Muhammad mengatakan pelaporan terkait penistaan agama ini telah diterima oleh penyidik Bareskrim Polri. Selanjutnya, meskipun Wandahara telah mengklarifikasi perbuatannya, proses hukum harus tetap berjalan. Selanjutnya, menurut Muhammad tidak menutup kemungkinan pihaknya akan melakukan pelaporan yang sama terhadap beberapa rekan Irwansyah atau Wandahara dikarenakan saat mengikuti kajian secara bersamaan. Semuanya dinilai telah melanggar ketentuan dan diduga telah menistakan agama atas perbuatan tersebut. Wandahara dan atau alias Irwansyah beserta gengnya dengan turut serta khususnya ialah terlapor Irwansyah itu sudah resmi kami laporkan dan laporannya sudah diterima. Dan selanjutnya akan diproses hukum secara resmi, akan dilakukan proses penyelidikan dan seterusnya. Sampai dengan yang bersangkutan dipenjara. Sebelumnya, tengah hangat diperbincangkan nama fashion stylist Wandahara viral di media sosial usai kedapatan menghadiri kajian Ustadz Hanan Attaqi menggunakan cadar. Wandahara selama ini diketahui berjenis kelamin laki-laki, namun dalam kajian tersebut menggunakan cadar yang tidak sesuai kodratnya sebagai laki-laki. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Ya, dan untuk membahas mengenai hal ini, pemirsa, kami ajak Anda tersambung bersama dengan Ustadz Riza Muhammad. Assalamualaikum, selamat siang Pak Ustadz Riza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri, Mbak Saina, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah Pak Ustadz. Pak, ini kalau kita lihat Wandahara dilaporkan ke Bareskrim begitu. Kita semua tahu apa yang dilakukan oleh Wandahara salah. Tapi apakah memang harus sampai ke tahap dilaporkan ke Bareskrim begitu? Karena kalau kita lihat niat awal dari Wandahara ini untuk belajar agama begitu. Tapi memang caranya ini salah. Dari sudut pandang Anda Ustadz Riza, ini seperti apa? Iya, mengenai salah dan benar, memang keputusannya sudah ada dalam Quran dan hadis. Tetapi Rasulullah bersabda, kullu bani Adam khata wa khair khata innat tawwabun. Setiap manusia peluang berbuat salah dan lupa itu besar. Namun baik-baik manusia ketika ia bersalah langsung bertobat, maka tobatnya diterima oleh Allah. Nah, dalam konteks seperti ini, ketika manusia berbuat salah kemudian dia minta maaf, maka kita kembalikan kepada Quran. Di dalam Quran surah Ali Imran dijelaskan ayat 133-134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Bersegeralah engkau pada surganya Allah dan ampunannya Allah yang diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Ada 3 kategori orang-orang yang memenuhi surga dan ampunannya Allah. Salah satu di antaranya wal afina 'anil, mudah memaafkan kesalahan orang. Nah, ketika seseorang berbuat salah, maka sebagai seorang hamba yang juga pernah berbuat salah dan kadang sering berbuat salah, maka dianjurkan oleh Allah untuk wal afina 'anil, mudah memaafkan. Maafkan dia. Jadi kesalahannya dimaafkan. Nah, bisa jadi dengan lembutnya kita memaafkan dia bisa kembali ke jalan kodratnya. Dia bisa kembali ke jalan fitrahnya, menjadi seorang laki-laki. Nah, kalau kita justru menjudge-nya, kemudian menghinanya, membulinya, bahkan memenjarakannya, sementara dia sudah minta maaf, bisa jadi di balik peluang minta maaf itu ada taubat, sehingga dia bisa kembali kepada jalan Allah. Maka ini yang harus betul-betul kita tanamkan sebagai hamba Allah untuk mudah memaafkan sebuah kesalahan. Nah, dakwah ini adalah dakwah Rasulullah. Wal afina 'anil nas, mudah memaafkan kesalahan orang. Karena Nabi pun berkata, jangan kita sekali-kali menghina ahli zina. Jangan kita sekali-kali mencaci ahli zina.
Innallaha yahdi may yasha' bighairi hisab. Sebab Allah berhak memberikan hidayah pada siapapun yang Allah kehendaki. Ahli pezina pun bisa berubah menjadi orang baik atas izin dan kehendak Allah. Maka kita pun melihatnya begitu. Ketika ada orang yang bersalah, ketika ada orang yang berbuat khilaf, maka prinsip kita kembali kepada Quran surah Ali Imran 134, wal afina anin nas, mudah memaafkan kesalahannya. Ketika ia bertobat dan minta maaf, ya kita maafkan. Wallahu ghafurur rahim. Allah saja pemaaf. Allah saja memberikan kasih sayangnya kepada hambanya luar biasa. Kita pun diajarkan untuk menjadi sosok yang pemaaf. Nah, oleh karena itu harusnya kita bisa menerima maafnya dan bisa jadi ambil hikmah di balik maafnya dia bisa ada rasa hijrah dan bertobat untuk kembali kepada fitrahnya sebagai seorang laki-laki. Demikian. Baik Ustadz Riza, memang sebagai sesama manusia kita harus saling memaafkan. Tapi laporan yang dilayangkan untuk Wandahara atau Irwansyah ini atas dugaan penistaan agama. Bagaimana Ustadz Riza melihatnya? Apakah memang apa yang dilakukan Wandahara ini sudah menistakan agama? Baik, kita akan berbicara tentang perspektif bagaimana Allah menciptakan manusia. Di dalam Quran, manusia diciptakan dengan dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan ini ada sifatnya yang memiliki persamaannya di hadapan Allah, ada yang secara fitrah memiliki perbedaan. Contoh surat An-Nisa 124, wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yutlamuna naqira. Laki-laki dan perempuan diciptakan sama dalam ukuran ibadah dan balasan amal yang telah dia lakukan. Jadi laki-laki dan perempuan untuk siklus ibadah secara syariat sama. Dia mengaji, dia sholat, dan lain sebagainya. Tetapi laki-laki dan perempuan diciptakan secara fitrah berbeda. Contoh adalah surat Ali Imran ayat 36. Walaysat dzakaru kal untha. Tidaklah sama laki-laki dan perempuan. Nah, dalam konteks Ali Imran 36 tidaklah sama laki-laki dan perempuan, tentunya perempuan mengalami masa haid, perempuan melahirkan, perempuan menyusui. Nah, ini konteks yang membedakan. Nah, bagaimana dalam hadis kalau ada laki-laki yang menyerupai perempuan atau sebaliknya? Jadi yang pertama hadis riwayat Muslim nomor 5885. Tolong ini menjadi acuan. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul melaknat al-mutasyibihina minar rijal bin nisa wal mutasyibihati minan nisa birrijal. Rasul melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan Rasul melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki. Jadi memang konteksnya ini larangan hadis yang sangat keras. Bukan cuma dilarang, tapi konteksnya sudah masuk laknat. Nah, yang kedua bukan cuman Rasul yang melaknat, tapi Allah juga melaknat. La'anallah al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa bir rijal. Allah melaknat. Kalau tadi konteks hadis yang pertama, Bukhari nomor 585, itu Rasul yang melaknat. Kali ini Musnad Ahmad nomor 3151, la'anallah, Allah yang melaknat. Laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki. Jadi konteksnya di sini bukan cuma dilarang tapi dilaknat oleh Allah. Dalam hal apa? Dalam hal perbuatan dan gaya, termasuk memakai pakaian. Nah, lebih jelasnya lagi konteks hadis Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari nomor 5886. La'anar rajul. Allah melaknat laki-laki yalbasu lubsatal mar'ah, yang memakai pakaiannya perempuan. Wal mar'ah talbasu lubsatar rajul, dan Allah melaknat perempuan yang memakai pakaiannya laki-laki. Nah, di sini sudah jelas. Baik. Konteksnya sudah jelas. Dilaknat dan dilarang memakai pakaian yang bukan fitrahnya. Laki-laki memakai pakaian perempuan, perempuan memakai pakaian laki-laki. Itu tidak boleh. Jadi berdasarkan hadis ini, secara konteks agama, Quran dan hadis memang tidak boleh, bukan cuma larangan tetapi laknat Allah dan Rasulnya. Lalu apa yang mesti kita lakukan? Akhrijuhum fi buyutikum. Lanjutan hadis ini, keluarkan mereka. Keluarkan mereka dari golongan orang-orang yang sehat. Bahkan qala fa akhrajallah. Baik.
Pak Ustadz, nampaknya terjadi gangguan komunikasi dengan Pak Ustadz Riza. Nanti juga kita masih akan melanjutkan dialog bersama dengan Pak Ustadz Riza. Mohon maaf Pak, koneksinya nanti kita perbaiki lagi. Dan usai jeda kita juga masih akan berbincang bersama dengan Ustadz Riza karena ada hal lagi yang ingin kita tanyakan. Ini berkaitan dengan fenomena artis hijrah. Selengkapnya sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Siang. Juga sudah berkomunikasi dengan Ustadz Anan Ataki dan meminta maaf kepada beliau dan seluruh panitia. Urusan menutup aurat menjadi heboh belakangan ini. Gegara Wanda Hara, seorang pria yang berprofesi sebagai penata busana yang datang ke acara pengajian Ustadz Anan Ataki dengan mengenakan gamis dan cadar. Wanda memang telah meminta maaf, namun cadar Wanda masih menjadi perbincangan hangat di antara netizen +62. Tak hanya melanggar etika berpakaian, Wanda juga dianggap tidak mengerti hakikatnya sebagai seorang lelaki. Meski begitu, usaha Wanda untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri dengan Ilahi pun patut diapresiasi. Wanda memang dekat dengan banyak selebritis wanita, diantaranya banyak yang mengenakan hijab. Tak main-main, para seleb hijabers tersebut juga bersinar karirnya di dunia hiburan maupun karirnya dalam bisnis. Sejumlah selebritis wanita justru tak takut kehilangan rezekinya meski telah berhijab. Salah satunya adalah Fenita Ari. Presenter dan model kondang ini memutuskan untuk berhijab saat karirnya sebagai presenter sedang mentereng. Namun, karir istri dari Arie Untung ini justru tak beredup. Kini, Fenita yang kerap terlihat menghadiri pengajian ini pun justru memiliki brand baju muslimah sendiri. Siapa yang tak kenal Aurel Hermansyah, anak dari Krisdayanti dan Anang Hermansyah ini kini mantap berhijab setelah menikahi YouTuber kondang Atta Halilintar. Sejak memutuskan berhijab 2021 lalu, penampilan Aurel pun semakin anggun saja. Meski kini banyak netizen yang mengomentari tubuhnya yang makin membesar, namun Aurel istiqomah dengan hijabnya. Model sekaligus istri dari Baim Wong pun, Paula Verhoeven, memutuskan untuk berhijab sepulang umroh. Perubahan penampilannya menjadi perhatian publik, hingga banyak netizen yang memuji kecantikan Paula setelah berhijab. Meski berprofesi sebagai model, namun Paula tak khawatir rezekinya berkurang meskipun kini telah berhijab. Uniknya, alasan Paula untuk menutup auratnya adalah karena ia takut mati. Sebenarnya alasannya itu takut mati sih. Sesimpel itu. Sebenarnya aku tuh pakai hijab dari 2019 Udah ada gitu kepikiran. Allah tahu mana waktu yang tepat buat kita sebenarnya. Tapi kalau bisa muter gitu, aku sebenarnya nyesel sih kenapa nggak dari dulu ya aku belajar gitu agama. Waktu kita tuh nggak banyak loh di sini gitu. Nah begitu aku pulang gitu, aku cobain pakai hijab gitu. Oh ternyata aku nyaman gitu. Udah lewat 40 hari, terus aku izin sama suami aku bilang aku mau pakai hijab ya gitu. Berubah jadi lebih baik, kenapa enggak gitu. Istri Sultan Andara yang satu ini tak perlu diperkenalkan lagi. Nagita Slavina atau akrab disapa Mama Gigi ini pun kerap tampil berhijab sepulang dari ibadah haji bersama suaminya Raffi Ahmad. Gigi tampil lebih cantik dengan hijab. Ia bahkan mendapat banyak pujian dengan tampilannya berhijab. Sayangnya, Gigi nampak belum konsisten dengan hijabnya. Pasalnya, beberapa waktu lalu ibunda dari Rafathar ini pun terlihat melepas hijabnya. Apapun alasan para selebritis cantik ini untuk berhijab, menutup aurat merupakan kewajiban bagi setiap muslimah. Selain menunjukkan ketaatan dan penghormatan terhadap ajaran Islam, hijab juga menguatkan identitas keagamaan seseorang. Tim TV One mengabarkan. Ya, kita kembali lanjutkan dialog kita bersama dengan Ustadz Riza Muhammad yang sempat terputus di segmen sebelumnya. Pak Ustadz mungkin bisa dilanjutkan, ini juga tengah ramai di media sosial. Banyaknya public figure yang memutuskan untuk hijrah begitu, menutup auratnya. Tapi contohnya seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, Wanda Hara ini. Dia memutuskan untuk menutup aurat, tapi ini tidak sesuai dengan syariat karena memang kodratnya ini berbeda. Seperti apa Pak Ustadz? Iya, hijrah adalah proses menuju kehidupan yang lebih sukses dan baik. Orang kalau mau sukses harus hijrah.
Dan kalau tidak mau hijrah, pasti tidak sukses. Jaminan Allah adalah dalam Quran surah Al-Baqarah 218. Innal ladina amanu wal ladina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan yang berjihad akan mendapatkan rahmatnya Allah. Jadi otomatis orang yang memutuskan untuk tampil lebih baik, contohnya menutup aurat, memakai jilbab, nggak perlu takut kehilangan rezeki. Jadi justru demi Allah, dengan berhijrah, berpindah, menutup aurat, rezeki akan lebih besar. Jaminan ini dalam Quran surah An-Nisa di ayat yang 100, Mbak. May yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi katsiran muragaman katsiran. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka Allah akan memberikan mukanya di muka bumi ini, tempatnya itu luas sekarang. Yajid fil ardi muragaman katsiran. Kemudian rezekinya semakin banyak di hadapan Allah. Itu kenapa jaminannya sudah jelas di dalam surat An-Nisa ayat 100, orang yang berpindah menuju lebih baik, lebih taat, menjaga akhlak, santun, secara otomatis rezekinya lebih baik, lebih sukses. Itu kenapa hijrah merupakan momentum yang harus dikejar oleh siapapun menuju kehidupan yang lebih baik. Jadi kalau ada artis kemudian dia berhijrah menutup aurat, kemudian mendalami agama lebih bagus, karena dia sudah tahu benefitnya, udah tahu keuntungannya, rezekinya baik, hidupnya lebih tenang, lebih terarah, dan dijauhkan dari masalah. Sebab apa? Hijrah akan membawa dia pada kebaikan dan ketenangan. Itu unsur pertama yang bisa diraih. Nah, konteksnya memang beda dengan Wanda ya, karena kan memang dia fitrahnya laki-laki, maka kalau berpakaian perempuan seperti yang saya jelaskan di awal, memang dilarang dalam Islam. Tetapi kita harus memberikan support agar dia juga hijrah. Bagaimana hijrahnya? Kembali kepada fitrahnya, kepada sebagai seorang laki-laki. Dan itu butuh doa dari kita, butuh rangkulan, butuh sentuhan hangat dari kita, bukan cacimaki dan judgment dan lain sebagainya. Karena Rasulullah ditugaskan ke muka bumi, innama bu'istu liutamima sholihal akhlak. Maka memperbaiki akhlak itu lebih utama. Karena akhlak lebih utama daripada semua yang mesti kita lakukan. Baik, Ustadz Riza, bagaimana kemudian kita agar bisa konsisten begitu pada saat perjalanan hijrah kita, agar misalnya sejumlah orang yang sudah berhijab tiba-tiba kemudian membuka kembali, memasang lagi hijabnya. Nah ini gimana caranya supaya kita bisa konsisten, Ustadz? Iya, itu disebut sebagai istiqomah ya Mbak. Istiqomah itu nggak mudah sih, memang berat, tapi bukan tidak bisa. Hal yang pertama mesti kita lakukan adalah tazkiyatun nufus, Mbak. Menjaga hati. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau hatinya sudah baik, maka semuanya akan baik. Kalau hatinya rusak, maka semuanya akan rusak. Konsisten menjaga hati. Tazkiyatun nufus. Karena penyakit hati inilah yang akan membuat seseorang kembali melenceng dari tujuan awal atau keluar dari hijrahnya. Nah, yang kedua adalah perubahan itu, kekuatan itu diawali dengan sholat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Al-Baqarah 153. Segala persoalan bisa diselesaikan dengan sholat. Kalau sholatnya baik, maka urusannya pasti baik. Kalau sholatnya berantakan, maka hijrahnya pun akan berantakan. Maka tolong jaga sholat baik untuk teman-teman yang berhijrah. Nah yang ketiga, lingkungan Mbak. Nabi berkata, al-mar'a ala dini khalili falyandur ahadukum may yukhalil. Ar-rijal ala dini khalili falyandur ahadukum may yukhalil. Seseorang itu agamanya tergantung agama temannya. Maka lihatlah di mana dia berteman dan di mana lingkungan dia berada. Karena lingkungan dan teman akan memberikan warna. Karena fitrah manusia itu kalau tidak mempengaruhi, dipengaruhi. Di manakah posisi kita? Mempengaruhi atau dipengaruhi? Otomatis kalau kita memiliki circle yang vibe-nya positif, kemudian mengajak kita untuk semakin dekat kepada Allah, warna itu akan mempengaruhi kita. Itulah 3 warna yang harus kita lakukan agar istiqomah dalam hijrah. Yang pertama, tazkiyatun nufus, mencuci hati, membersihkan hati. Yang kedua, sholatnya dijaga dengan baik, khusyuk dan ketepatan waktunya. Dan yang ketiga adalah circle pertemanan dan lingkungan yang akan berpengaruh pada kita. Kalau 3 aspek ini diperhatikan, insya Allah hijrah kita istiqomah dan mantap. Oke, baik. Terima
Terima kasih banyak Pak Ustadz Riza Muhammad. Kita sudah berdialog beberapa hal, mulai dari fenomena artis hijrah sampai dengan laporan yang dilayangkan kepada fashion stylist Wanda Hara. Terima kasih, semoga sehat selalu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz Riza. Ya pemirsa, kami jeda terlebih dahulu. Saya jeda, apa kabar Indonesia Siang akan kembali saat lagi untuk Anda. Beginilah suasana resepsi pernikahan pasangan pengantin di Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Nampak sejumlah tamu undangan sedang memberi sebuah uang kertas berbentuk dolar. Uang dolar dikemas berbentuk khusus berupa kalung panjang, lalu mereka taruh di leher pasangan pengantin yang sedang duduk di atas pelaminan. Banyaknya uang yang diberikan kepada pasangan pengantin membuat sekujur tubuh mereka nyaris ditutupi oleh mata uang dolar. Tak hanya itu, para tamu undangan juga memberikan uang dolar kertas berbentuk buket bunga yang dipasang pada kursi pelaminan pengantin. Sehingga pasangan pengantin ini terlihat seperti raja dan juga ratu. Pasangan pengantin Abdul Adim dan juga Amelia Putri mengaku resepsi pernikahan digelar di rumah pengantin wanita di Desa Lajing, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan. Ini kan biasa ya, tradisi. Nah, banyak dari rupiah-rupiah tuh udah biasa. Yang makin kagetnya itu makin lama makin banyak dan itu dolar semua. Dari buket, dari kalung-kalung, yang paling banyak tuh buket dolar tuh yang paling ini rata-rata 100-an. Jadi kurang lebih 1.000 dolar sih. Di wilayah utara Kabupaten Bangkalan memang terdapat tradisi saweran pada resepsi pernikahan pasangan pengantin. Para undangan diberi kebebasan untuk memberikan uang dalam bentuk apapun, termasuk berupa mata uang dolar maupun rupiah tergantung kemampuan dari para undangan. Dari Bangkalan, Madura, Dimas Farik Abdurrahim, TV One mengabarkan. Ya, kita langsung tanyakan pemirsa kepada dua sepasang pengantin yang sudah bergabung bersama kami saat ini. Ada Mbak Amelia Wirdia Putri dan juga Mas Abdul Adim. Selamat siang Mbak Amel, Mas Adim. Ya, selamat siang. Ya, sebelumnya kita ucapkan selamat atas pernikahannya dan luar biasa sekali ya rezekinya ini melimpah begitu ya di acara pernikahannya. Lalu apakah memang tradisi di sana seperti itu, kemudian disawer dengan dolar, uang, bahkan sampai menutupi badan dari Mbak dan juga Mas Adim begitu ya? Iya benar, itu emang tradisi. Tapi nggak semua, tapi rata-rata seperti itu. Waktu itu pada saat mengundang tamu undangan nih Mbak, ini juga sempat ada info nggak sih untuk bawa kado atau bawa hal-hal unik kayak seperti di nikahan Mbak Amel? Enggak, sebelumnya nggak ada Mbak, tapi ini emang tradisi tapi nggak semua. Berarti itu dolar-dolar itu dari kerabat ya Mbak, dari keluarga atau dari orang-orang tertentu? Iya benar. Kalau boleh tahu nih Mbak, kalau bisa ditotalkan juga, kira-kira dapat berapa tuh dari uang dolar, uang-uang lainnya? Waduh banyak banget, 70 juta, 80-an. Kurang lebihnya segitu Mbak. Lebihnya seperti itu. 80-an kalau nggak salah. Biasanya sih emang rupiah sih lebih banyak. Pas manten kami, ternyata pas banyak itu dolar, jadi kita langsung kaget dan ramai semuanya sekalian. Baik, Mbak Amel bisa diceritain mungkin Mbak, itu kan ada buke, kemudian ada kalung begitu ya, dan juga yang dililit-lilit seperti itu tuh dolar semua. Nah itu dari satu orang atau dari siapa saja Mbak? Itu dari keluarga ada, dari kerabat, teman-teman juga ada. Juga dari tamu undangan sih. Oke, Mas, kalau gitu saya mau dengar suaranya Mas Adim. Mas Adim, selamat sekali lagi. Ini viral juga gara-gara dikerudungin, dikelilingi, disawer pakai kalung uang dolar. Ini pada saat disawer, gimana Mas, bisa gerak nggak sih? Sebenarnya nggak bisa loh Mbak. Kayaknya agak gerah sedikit. Jadi sulit bergerak. Jadi seperti itu.
Sebenarnya saya itu kaget loh, bukan kaget, kagetnya apa ya, terharu. Karena di kampung saya itu, khususnya saya kan asli Sampang, Tamberu gitu, Sokobana. Di sana tuh tidak ada tradisi seperti itu. Jadi pas setelah di sini, pas ada resepsi seperti ini, tepat-tepatan pada saya sendiri. Jadi, wow, kok seperti itu ya? Jadi gitu, kaget lah seperti itu. Jadi beda biasanya dengan kan tradisi memang yang ada di rumah saya. Biasanya kan memang uang kado begitu ya, kita biasa amplopin begitu ya. Jarang sekali kita menemukan ada iya. dibentuk dalam buke begitu ya Mas Adim ya? Iya betul. Kalau sudah amplop itu sudah wajar. Tapi kalau kayak kemarin-kemarin pas pesta pernikahan saya itu agak berbeda gitu dari sebelumnya. Dari kalangan-kalangan yang ada di desa saya seperti itu. Mungkin tradisi seperti ini yang ada itu hanya di Bangkalan, khususnya di Desa Lacing seperti itu. Mas, pertanyaan netizen juga nih, uang yang dikalungkan yang banyak banget itu di acara nikahan Mbak Amel dan juga Mas Adim, ini uang asli semua apa enggak Mas? Atau dummy gitu? Alhamdulillah Atau asli simbolis semua. ya? Asli semua, asli semua. Dolar juga. Euro juga ada. Euro juga ada Mbak. Oh, euro juga ada. Semua mata uang asing ada nih kayak di nikahannya. Tapi di luar dari yang dikalungkan dan Jadi, dibikin buke ini ada yang diamplopin juga Mas, berarti? ada, beda lagi yang diamplopin. Tapi kalau yang diamplopin itu rata-rata kebanyakan yang rupiah. Jadi dolar itu sepertinya nggak ada untuk yang diamplopin. Jadi rupiah semuanya itu. Beda dengan yang dikalungin itu loh Mbak. Mas Adim, Mbak Amel, ini kan kalau misalnya keluarga dan juga teman-teman bawa buket bunga sampai kalung bunga, ini nggak mungkin nih kalau misalnya memang bukan karakter ataupun biasanya request dari pengantinnya. Atau emang teman-teman nih pada kompak gitu bawa buket bunga dan juga kalung bunga untuk acara pernikahan Mas Adim dan juga Mbak Amel? Apa gimana Mbak? Inisiatif dari yang ngasih sendiri. Jadi nggak ada request ya Mbak? Jadi biasanya kan kita suka request kita itu tidak ada aba-aba bawa ini bawa itu, tidak ada. Jadi datang dengan membawa, ya ada yang bawa kalung, ada yang bawa buket seperti itu. Oke. Ini kayaknya usai acara nih Ve, kayaknya pada berjaga-jaga gitu ya. Sawerannya dijaga ketat nggak nih Mas Adim? Insya Allah aman. Oke, baik. Mas Adim, ini uangnya rencananya mau dikemanain, mau dipakai untuk apa? Sekitar 70 ya sampai 80 juta kalau tidak salah. Ya perkiraan seperti itu. Ya kalau saya kan senang dengan investasi Mbak. Jadi saya juga konfirmasi sama istri saya ini, gimana kalau uangnya itu kita beli semacam berlian, semacam emas seperti itu. Suatu waktu kita butuh apa-apa atau butuh ini, itu jadi tinggal jual aja seperti itu Mbak. Kita tidak tahu nanti ke belakangnya gitu. Butuhnya untuk apa dan lain sebagainya seperti itu. Baik, Masya Allah ya, rezeki dari kedua pengantin ini, Mbak Amel, Mas Adim, sekali lagi kita ucapkan selamat, semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warohmah dan bahagia ya hingga akhir hayat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang. Ya pemirsa, usai jeda kami masih akan kembali dengan menghadirkan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda sesaat lagi. Ya pemirsa, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Seorang anak mantan anggota DPR RI lolos dari tuntutan 12 tahun penjara dalam sidang kasus pembunuhan terhadap kekasihnya di Pengadilan Negeri Surabaya. Ya, Hakim Ketua Erintua Damanik memvonis Gregorius Ronald Tanur tidak bersalah atas Afrianti, Dini Sera Afrianti, Oktober tahun lalu di parkiran tempat hiburan malam di Surabaya, Jawa Timur. Pengadilan Negeri Surabaya Rabu 24 Juli menggelar sidang vonis kasus tewasnya perempuan bernama Dini Sera Afrianti usai berkaraoke bersama kekasihnya yaitu terdakwa Gregorius Ronald Tanur Oktober 2023 lalu. Jaksa mendakwa Ronald Tanur dengan pasal berlapis.
pembunuhan dengan sengaja, penganiayaan, kelalaian yang menyebabkan orang lain tewas yang ancaman hukumannya hingga 15 tahun penjara. Tuntutan yang diajukan jaksa 12 tahun penjara. Majelis Hakim yang diketuai Erin Tuah Damanik memutuskan Ronald Tanur tidak bersalah. Salah satu pertimbangannya, terdakwa berinisiatif membawa korban ke rumah sakit. Dengan bebas ini merasa dirugikan atau gimana, Mas? Sudah ditahan. Sudah ditahan lama. Nyerah sih, Mas. Ada upaya hukum benar gitu. Senang dah, gimana Mas mau ke roti lagi? Yang penting Tuhan yang buktikan yang benar. Terima kasih. Kan sudah ditahan berapa lama? Sudah ditahan begitu lama. Ada mungkin upaya hukum melakukan gugatan? Kenapa? Semua saya serahkan pada kuasa hukum aja. Dari awal kejadian ini tidak ada satupun orang yang tahu, yang melihat peristiwa. Kalau itu ada kejadian pembunuhan atau penganiayaan, itu tidak ada yang tahu. CCTV pun itu yang ada kan tidak ada menjelaskan bahwa dia itu terlindas atau dia ditabrak, tidak ada. Gambarnya kan dia hanya mobil yang lewat saja. Itu tidak ada. Jadi CCTV yang dianggap sebagai petunjuk itu pun juga dia menggambarkan mana ada korban terlindas, mana tertabrak juga tidak ada. Oktober 2023 lalu, Sera Afrianti tewas usai berkaraoke dengan kekasihnya yang anak anggota DPR RI. Dokter pertama memeriksa korban menemukan luka tidak wajar di jasad Sera. Hasil otopsi kemudian mengungkapkan ada luka di beberapa bagian tubuh akibat hantaman benda tumpul dan ada pendarahan di organ dalam tubuh. Dari Surabaya, Jawa Timur, Syamsul Huda, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, kasus pembunuhan yang menimpa Dini Sera Aprianti, warga Sukabumi yang tewas oleh kekasihnya Gregorius Ronald Tanur di Surabaya, divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Ya, keluarga korban akan melaporkan hakim yang bersangkutan ke Mahkamah Agung. Putusannya yang membebaskan tersangka, tentu saya mewakili keluarga korban sangat kecewa, sangat prihatin dengan keputusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim di PN Surabaya. Kami dari keluarga korban tetap berharap agar CPU melanjutkan proses hukumnya, yakni melakukan upaya banding atau upaya kasasi terhadap putusan itu sehingga keadilan terhadap korban ini tetap bisa diperjuangkan, dan kami berharap nanti majelis hakim yang memeriksa di tingkat selanjutnya memutus dengan seadil-adilnya, mengedepankan hak-hak dan keadilan daripada korban. Yang kedua, kami sebagai kuasa hukum juga akan melakukan laporan kepada Badan Pengawas Hakim di Mahkamah Agung terhadap putusan yang ada di PN Surabaya ini. Pemirsa, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar memastikan pihaknya akan mengajukan kasasi terhadap vonis bebas Gregorius Ronald Tanur, anak dari Edward Tanur, dari dakwaan pembunuhan Dini Sera Afrianti. Ya, pertimbangan mengajukan kasasi karena majelis hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan sejumlah bukti yang telah disodorkan oleh jaksa penuntut umum. Hakim sesungguhnya tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh hakim sesungguhnya tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Misalnya bahwa hakim hanya melihat, mempertimbangkan tidak adanya saksi yang melihat secara langsung terhadap peristiwa ini, kemudian ada pengaruh dari alkohol yang katakanlah ada di dalam tubuh korban. Kami kira itu tidak cukup karena dari fakta-fakta persidangan yang terungkap bahwa ada CCTV yang bisa membuktikan bahwa katakan misalnya pelaku melindas korban, kemudian dari visum et repertum yang mengatakan ada luka-luka yang dialami oleh korban itu sendiri. Ya, pemirsa, Gregorius Ronald Tanur ini telah dinyatakan bebas oleh hakim. Lalu apa tanggapan dari pihak keluarga? Kami ajak Anda terhubung bersama dengan Mbak Sakinah, kakak korban Dini Sera Afrianti. Selamat siang, Mbak Sakinah. Siang, Kak. Mbak Sakinah, tanggapan dari pihak keluarga setelah hakim ini memvonis bebas terhadap Ronald Tanur ini seperti apa, Mbak?
keluarga benar-benar kecewa ya Kak sama putusan hakim karena ya keluarga merasa ini tidak adil. Baik, lalu apa yang menjadi pertimbangan hakim? Kan salah satunya adalah bahwa kematian dari Sira atau Dini Sira Afriyanti ini bukan karena dianiaya, namun melainkan karena adanya kandungan alkohol dalam hatinya begitu. Ini bagaimana keluarga menanggapi ini? Kita juga bingung kenapa ya hakimnya memandang seperti itu, karena kan udah ada hasil otopsi. Ya, ada hasil otopsi yang memang jelas di kepala ada benturan. Terus di perut juga ada pecah pembuluh darah, karena waktu otopsi juga saya langsung tanya ke dokter kan. Kebetulan saya mendampingi di sana. Terus bukti-bukti rekonstruksi juga kan ada. Jadi saya juga agak bingung ya kenapa bisa kayak gitu. Oke, tapi pada saat pembacaan vonis, Mbak, ini mungkin kalau pihak keluarga juga menyaksikan secara langsung di ruangan persidangan begitu. Apakah poin-poin yang dibacakan oleh hakim ini juga menyangkut ataupun melibatkan begitu barang bukti yang tadi sudah disampaikan, baik itu hasil otopsi, kemudian barang bukti lainnya yang pihak keluarga yakini bahwa membuktikan bahwa Ronald ini adalah pelaku penyebab kematian dari almarhum? Kebetulan kalau untuk ikut sidang tuh kita cuma ikut sidang 1 kali. Itu di sidang kedua kalau nggak salah yang pemeriksaan saksi. Nah, itu juga saya cuma dapat informasi dari pengacara di bulan lalu. Kalau udah dituntut yang 12 tahun itu. Tapi saya juga kaget kenapa di bulan ini ternyata tersangkanya dibebaskan. Karena kita tahu ya Mbak, sebenarnya bukti CCTV-nya juga sebetulnya ada begitu ya, namun Ya, itu dinilai betul, tidak betul. cukup kuat oleh hakim begitu. Lalu langkah selanjutnya dari pihak keluarga seperti apa? Jadi kami sekarang udah melimpahkan kepada pengacara untuk mengajukan banding kembali. Oke, akan melakukan mengajukan banding kembali. Kapan rencananya itu akan diproses oleh pihak keluarga dan juga kuasa hukum? Secepatnya sih Kak. Secepatnya. Baik, Mbak Sakinah, tapi pada saat sidang vonis kemarin ketika hakim kemudian membebaskan Ronald Tanur, kemudian bagaimana situasi di sana? Apakah sempat terjadi kericuhan? Apakah keluarga sempat memprotes begitu atas putusan hakim? Kebetulan pas kemarin itu pas sekali dengan 100 harinya ibu almarhum ya. Jadi suasana di rumah tuh lagi pengajian. Ya, jadi kita memang setelah pengajian baru ngontek ke pengacara gitu untuk menanyakan situasinya seperti apa. Jadi memang dari pihak keluarga ini tidak menyaksikan secara langsung ya jalannya persidangan. Tapi siapa yang kemudian menyampaikan mengenai hasil vonis ini ke pihak keluarga waktu itu, Mbak? Ya, kita memang nggak langsung ke sana karena jauh juga ya di Surabaya. Jadi memang pengacara kita yang selalu kasih informasi. Baik, selain nanti mengajukan banding, kemudian apakah pihak keluarga juga akan menempuh atau meminta bantuan dari pihak-pihak lain mungkin terkait hal ini agar dibantu begitu? Karena kita lihat kan sepertinya dari Dini Sira Afriyanti ini kan dari keluarga yang biasa saja, kemudian Ronald kita tahu adalah anak dari mantan anggota DPR begitu. Ada nggak pihak lain juga yang akan dimintai begitu bantuannya? Ya mungkin kedepannya kita bakal minta bantuan juga ke seluruh masyarakat Indonesia biar kasusnya terus viral ya, biar menjadi atensi dari pihak-pihak terpenting gitu ya. Termasuk pokoknya ke seluruh rakyat Indonesia, tolong viralkan terus kasusnya biar jadi biar dilihat gitu ya, biar terus dipantau. Kalau dari pihak keluarga sendiri, Mbak, ini apakah juga sudah sempat bertemu dengan Ronald Tanur ataupun pihak keluarganya? Belum ya Kak, kita nggak pernah ketemu sama sekali sih. Baik. Mbak Sakinah, mungkin singkat saja Mbak Sakinah, apa pesan ataupun juga harapannya, terutama pesan untuk hakim yang saat itu memutuskan Erin Tuah Damanik? Ya pesannya untuk Pak Hakim,
karma Tuhan itu pasti nyata, jelas. Allah bersama orang-orang yang benar ya. Semoga nanti Bapak tidak diazab oleh Allah ya, karena mungkin kalau ini terkena kepada keluarga Bapak, mungkin Bapak juga tidak akan diam ya. Mungkin itu aja sih, Kak. Baik, tentu harapan kita adalah harapan yang terbaik untuk Mbak Sakina dan juga keluarga. Keadilan yang diinginkan oleh Mbak Sakina dan juga keluarga ini bisa didapatkan. Terima kasih banyak atas waktunya. Selamat siang, Mbak Sakina. Kami masih akan kembali pemirsa dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Mall Center Point Medan kembali mengingkari janjinya dan telah melewati batas tenggat waktu pembayaran pada tanggal 19 Juli 2024 kemarin. Sebelumnya, pengelola mall sempat melakukan pembayaran dengan cara dicicil. Wali Kota Medan Bobi Nasution menyebutkan Mall Center Point masih memiliki tunggakan sebesar 120 miliar rupiah, namun hingga Senin sore belum ada pembayaran yang masuk ke kas Pemkot Medan. Dalam hal ini, Pemkot Medan akan menyurati pihak Mall Center Point dengan memberikan tenggat waktu 1 pekan kepada tenan yang ada di dalam mall untuk melakukan pengosongan. Jika dalam waktu sepekan tidak ada itikat baik dari pengelola mall, Pemkot Medan akan melakukan eksekusi terhadap salah satu mall terbesar di kota Medan ini. Terkait Center Point yang sudah sama-sama kita ketahui, kemarin beberapa waktu lalu kami bersama Forkopimda melakukan aksi. Memang sudah sewajarnya kami lakukan untuk memastikan seluruh pelaku usaha yang ada di kota Medan ini melakukan kewajiban-kewajibannya terlebih dahulu. Kita menyurati Center Point dan kita berikan waktu 1 minggu dari tanggal 19 ya, sampai tanggal 19 untuk melakukan pengosongan. Sebelumnya diberitakan Mall Center Point memiliki tunggakan pajak sebesar 250 miliar yang tidak dibayarkan sejak tahun 2011 lalu. Usai dilakukan penyegelan, Mall Center Point sudah melakukan pembayaran cicilan sebesar 107 miliar pada akhir bulan Mei lalu. Dari Medan, Sumatera Utara, Heri Kiswanto, TV One mengabarkan. Kita perbarui informasi pemirsa soal Mall Center Point Medan yang disegel Pemkot Medan. Kita langsung bergabung bersama Nofri Afandi di sana. Silahkan, Nofri. Ya, Putri dan juga pemirsa, memang sebelumnya pemerintah Kota Medan memberikan peringatan berupa ancaman pembongkaran terhadap Center Point. Pembongkaran terhadap Center Point Mall Medan dan diberikan waktu hingga esok hari Jumat 26 Juli 2024 untuk dilakukan pengosongan, di mana hal ini disebabkan karena PT Arga Citra Karisma ataupun ACK ini belum melakukan pembayaran tunggakan pajak yang sudah jatuh tempo pada 19 Juli 2024 kemarin. Dari informasi kami dapatkan memang sejak adanya peringatan tersebut belum ada pengosongan yang dilakukan oleh para tenan dan bahkan pengunjung tetap bisa masuk ke Center Point Mall Medan ini melalui pintu samping. Dan kami mengetahui bahwa pada hari Selasa kemarin, PT ACK selaku pengelola Center Point Mall Medan telah mengajukan berkas permohonan pembayaran tunggakan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB ke Kas Daerah Kota Medan sebesar 104 miliar rupiah yang diberikan ataupun diajukan kepada Badan Pendapatan Daerah ataupun Bapenda Kota Medan. Dan dikatakan bahwa pembayaran tersebut paling lambat dilakukan hari ini. Dan barusan tadi saya mengonfirmasi kepada PLT Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Medan, Sofian, yang menyatakan bahwa pembayaran 104 miliar rupiah tersebut sudah dilakukan oleh PT ACK selaku pengelola Mall Center Point Medan, sehingga ini tentunya diperkirakan pembongkaran terhadap Mall Center Point Medan ini akan kembali dibatalkan. Di mana ini memang sempat beberapa kali dilakukan ancaman pembongkaran ataupun pengosongan oleh pemerintah Kota Medan sejak beberapa tahun belakangan ini, dan beberapa bulan kemarin juga sudah dilakukan peringatan, dan pada Juli ini juga sempat dilakukan peringatan lagi kepada Center Point Mall Medan, dan kami mendapatkan informasi bahwa pembayaran telah dilakukan dan tentunya esok hari diperkirakan pembongkaran yang direncanakan akan dilakukan oleh pemerintah Kota Medan akibat tunggakan pajak tersebut lagi-lagi kembali akan dibatalkan.
Putri. Baik, terima kasih Novia Fandi atas laporan Anda langsung dari Medan, Sumatera Utara. Kami masih akan kembali pemirsa dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Prancis. Dalam rangka melakukan pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Menhan Prabowo Subianto bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Élysée, Paris. Dalam pertemuan tersebut, Menhan Prabowo dan Presiden Macron membahas kerjasama bilateral antara Indonesia-Prancis dan membahas isu-isu keamanan global yang menjadi perhatian bersama. Prabowo juga mengatakan hubungan Indonesia dan Prancis telah lama terjalin dengan baik dan terus akan diperkuat, khususnya melalui kerjasama pertahanan dan aspek potensial lainnya. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyampaikan selamat kepada Prancis yang menjadi tuan rumah gelaran Pesta Olahraga Dunia Olimpiade Paris 2024. Pemirsa, 24 Juli 2024 merupakan Hari Kebaya Nasional. Presiden Joko Widodo didampingi dengan Ibu Iriana Joko Widodo ini menghadiri peringatan Hari Kebaya Nasional di Istora Senayan pada Rabu kemarin. Acara berlangsung meriah tersebut, pemirsa, menjadi momen yang paling penting dalam melestarikan budaya berkebaya di Indonesia. Hari Kebaya Nasional ini dilaksanakan berdasarkan keputusan Presiden nomor 19 tahun 2023 dan pertama kali dilaksanakan setelah dicanangkan sebagai Hari Nasional. Tahun ini, Hari Kebaya Nasional mengangkat tema lestarikan budaya dengan bangga berkebaya. Acara ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak perempuan untuk mengenakan kebaya. Tidak ada sambutan dari Presiden Jokowi, ia hanya menyaksikan jalannya acara, sedangkan Ibu Iriana mendapatkan penghargaan dari Kongres Wanita Indonesia. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Umum Kowani, Giwo Rubianto Wiyogo, kepada Ibu Iriana atas kontribusinya dalam mendukung pemberdayaan perempuan serta peningkatan kualitas hidup perempuan Indonesia. Tak hanya itu, Kongres Wanita Indonesia juga mencatatkan rekor muri atas penyelenggaraan Hari Kebaya yang dihadiri oleh 9.250 perempuan dari 11 negara. Dari Jakarta, Haidar Fasyal, Era Canggih, TV One mengabarkan. Kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda, pemirsa. Ini ada puluhan siswa dan juga guru yang harus bertaruh nyawa pada saat melaksanakan kegiatan belajar mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairiyah di Tangerang, Banten karena bangunan ruang kelas nyaris ambruk. Bertaruh nyawa untuk menuntut ilmu. Seperti itulah yang dirasakan siswa di Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairiyah di Desa Bojongloa, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten. Meski bangunan sekolah terlihat permanen, namun plafon yang ada di bagian luar ruang kelas ini justru tampak rusak bahkan nyaris ambruk di beberapa titik. Tidak hanya di bagian luar ruang kelas, kerusakan plafon juga terjadi di dalam ruang kelas. Beberapa kayu penyangga atap juga terlihat patah akibat lapuk termakan usia. Kondisi ruang kelas yang seperti ini tentu saja bukan tempat yang aman dan nyaman bagi para siswa dan guru untuk melakukan aktivitas belajar dan mengajar. Khawatir tertimpa kayu penyangga dan genteng selalu menghantui para siswa dan guru. Apalagi saat hujan turun, mereka terpaksa harus menghentikan aktivitas belajar dan mengajar karena atap ruang kelas menjadi bocor. Kerusakannya hampir 80%, karena memang siswa ketika belajar dan hujan pasti akan mengalami yang namanya banjir. Bukan hanya satu kelas, semua kelas
Bahkan kantor pun ikut banjir ketika hujan. Bahkan itu hampir di seluruh ruang. Kita punya 4 ruang, semuanya sudah dinyatakan rusak berat. Ya, karena memang ada satu kelas yang kita jadikan 2 kelas. Pemirsa, pentas tari tradisional di atas gumuk pasir Parangtritis, Bantul, Yogyakarta memukau 222 fotografer dari 22 negara yang tergabung dalam Photographic Society of America. Inilah tarian Gole Ayun-Ayun yang dibawakan oleh puluhan penari di atas gumuk pasir. Sajian pentas tari tradisional Jawa di atas gumuk pasir terbilang sangat langka dan unik. Sajian pentas tari di atas gumuk pasir dengan latar belakang pegunungan nan indah dan langit cerah warna biru ini memukau ratusan fotografer profesional dari 22 negara yang tergabung dalam Photographic Society of America dan sedang mengikuti foto gathering di Yogyakarta. Setelah tarian Gole Ayun-Ayun, atraksi seni dilanjutkan penampilan 50 anak-anak yang menari tari Montro, tari tradisional asli dari Bantul. Gerakan penari munggil di atas gumuk pasir dengan kipas di tangan semakin menantang para fotografer untuk mengabadikan momen langka ini. Tarian terakhir yang disajikan oleh para penari asal Bantul, Yogyakarta ini adalah tarian Jogja Istimewa. Bantul looks very beautiful. It's very hot here. I like your country and your costume, and you have the most beautiful girls. Oh, hebat sekali. Saya sangat-sangat suka. Saya mau kembali ke sini sendiri supaya saya bisa tetap di sini lebih lama untuk bicara dengan orang di sini. Karena menarik sekali. Saya pikir wajah orang lokal lebih menarik daripada tari. Menurut saya aja. Tapi saya selalu foto di mana-mana di Indonesia. Saya baru kembali dari Flores dan itu sangat-sangat menarik juga. Karya foto 222 fotografer dari 22 negara ini nantinya akan tersebar di seluruh dunia. Dengan demikian, secara tak langsung ikut mempromosikan seni budaya dan wisata Indonesia ke seluruh dunia. Dari Bantul, Yogyakarta, Santosa Suparman, TV One mengabarkan. Ya, 2 jam sudah pemirsa Apa Kabar Indonesia Siang hadir menemani Anda. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program TV One lainnya. Mewakili kru yang bertugas, saya Vena Kintan. Dan saya Putri Windasari pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.